yang berkarya pada manusia, yang berkarya pada dirinya, dan bagaimana kemahakuasaan Allah dalam perjalanan hidupnya, dan melihat dan mendengar, mengimani menghayati bagaimana sebenarnya firman Allah yang telah menjadikan, yang dikaryakan sampai pada penggenapan karya Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat ini. Mulai dari penciptaan sampai dengan penggenapan Tuhan Yesus Kristus adalah suatu benang sejarah yang tidak dipisahkan, yang tidak bisa dipisahkan dan tidak dapat dipenggal-penggal, tapi menjadi suatu kesatuan yang boleh dilihat, peristiwa yang didengar oleh umat ciptaan Allah. Kemudian Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Taurat. Kemuliaan Tuhan, hasanah penerimaan, masalah daripada Jehovah, marhiti sarut akal Jehovah, masalah daripada Jehovah, marhiti ulah dengan Jehovah, hasanah daripada Jehovah, disarut akal pakirimu di Jehovah Opsi. Kira-kira demikian bahasa Indonesia. Sebelum kita lebih dalam melihat firman Tuhan ini yang telah mengambil judul firman Tuhan itu sempurna. Kalau dalam bahasa Batak dekando patik hijau. Firman Tuhan itu sempurna. Saya mengambil ilustrasi kira-kira demikian. Ada dua orang anggota jemaat yang asik berbincang-bincang. Yang satu mengatakan, saya rajin naik waktu gereja, hari Minggu bibi atau dari Jakarta. Apakah engkau tidak bosan kau pergi ke gereja untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan? Apakah engkau bisa membayangkan apa yang kau dengar setiap minggu? Apakah engkau dapat melihat, mengimani? Apakah engkau dapat mempercayai apa yang kau dengar? Itulah satu hal bertanya sampai di mana sebenarnya kesaksian seorang yang ditanya. Lalu yang satu orang menjawab, kasihan dalam mendengarkan firman Tuhan itu adalah ibarat makan setiap hari. Kalau kita bangsa Indonesia makan 3 kali satu hari. Saya tidak dapat membayangkan apa yang saya makan selama ini. Ketepatan yang ditanya itu sudah berumur di atas 65 tahun. Tidak dapat membayangkan apa yang telah saya makan selama 65 tahun ini. Tapi yang jelas saya harus makan 3 kali sehari.
yang santapan rohani, mendengarkan, menghayati, memelihara, melakukan firman Tuhan. Itu adalah sebagai santapan rohani. Lalu sadarlah yang mendengarkan atau lawan berbicara yang satu lagi. Oh iya, memang benar juga apa yang kau katakan. Lalu sejak itu dia bertobat dan mulailah rajin. Karena apa? Karena dia mendengarkan apa yang menjadi kesaksian oleh temannya tadi tentang mendengarkan firman Tuhan. Na ubegi hata di bata Jawa, na toto marsal yang senantiasa bersekutu mencurahkan isi hatinya ke hadapan Allah. Karena Tuhan itu adalah yang sempurna. Firman itu adalah yang sempurna. Lalu saya ambil lagi satu ilustrasi. Ada seorang anak yang bertanya kepada opungnya, opung, apakah opung masih bisa lagi mendengarkan pengkhotbah atau amal pendeta dan pendeta? Karena opung sudah berkurang pendengarannya. Apakah opung dapat lagi bernyanyi? Karena opung sudah tua. Dan kalau bernyanyi pun kadang-kadang tidak pas. Apakah opung masih bisa membaca Alkitab? Tapi yang penting, apakah opung masih bisa mendengarkan firman Tuhan? Sedangkan opung rajin ke gereja. Sedangkan opung rajin ke pertanyaan. Artinya opung masih mau terus mendengarkan firman Tuhan. Lalu sang opung mengatakan, ambillah sebuah buri yang besar, bawalah ke pancur, dan tampunglah air itu di pancurnya. Untuk apa? Pergilah, kau akan melihat nanti apa yang opung katakan. Lalu sang anak atau sang cucu ini mencari buri yang besar, kira-kira buri yang berukuran 50 kilo. Dia membawa ke pancur, lalu dia tampung air dari pancur itu. Terus dia tampung, tetapi buri itu tidak dapat menampung air. Apa yang ditampung terus jatuh ke kiri dan ke kanan. Lalu anak tersebut, cucu tersebut pergi kepada opung, saya sudah menampung air dengan buri, tapi tidak ada air di dalam buri. Apakah yang kamu lihat tentang hal itu? Bahwa buri itu yang pertama, walaupun dia tidak dapat menampung air, tetapi dia menjadi bersih karena dia disiram oleh air pancur. Demikian juga firman Tuhan yang saya kenal. Walaupun saya sedikit-sedikit tidak mendengarnya, tapi Tuhan menyempurnakannya. Tuhan tahu sampai di mana kemampuan saya melalui firman Tuhan. Tuhan
Tuhan mengampuni. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Sekalipun saya sudah berumur, tetapi firman Tuhan menguatkan iman kepercayaan saya, sehingga semangat saya tetap bertambah-tambah hari lepas hari. Oh, itu Bung ya. Kalau begitu, mulai minggu depan saya sama-sama dengan opung, membawa opung dia bersama-sama gereja. Sejak saat itu opungnya bersama-sama ke gereja. Biasanya kalau opung ini sangat sayang sekali kepada Pak Opung. Kalau Pak Opung keluar kota nggak boleh dimarahi ya. Kalau anak bodoh dibuti lagi. Alai kalau Pak Opung tokak dan boy diburu berdiri itu. Mulut tu rope Pak Opung di dalam tas terpunai dibuat pendek. Dan kalau sangat akan nama Opung tadi. Lainnya semua Opung lebih dalam makhiri kita, dalam diri kita. Dia sudah follow nasihat Tuhan di batas di pasir di pendulaan akan pakirimun dihita di seluruh akan datang pemilu makan. Alani kalau saya posterior tanpa keparibatalu andul daun siang nata pangilu daun siang nata tangan. Amin. Tuhan sanggup memberikan lebih daripada apa yang kita pikirkan, lebih daripada apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Orang hidup ikut sabar kita di babasan Tuhan. Firman itu semua firman orang bangsa Israel dalam perjalanannya kembali dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka hanya mau melihat tanda. Kalau Musa tidak membuat tanda mukjizat, mereka bertanya, "Oh Musa di manakah?" Holan satokin dengan singa dan daparan air ada di bawahnya. Musa di manakah? Apakah Tuhan tidak berada di tengah-tengah kami? Kalau Tuhan memukul batu keluarlah. Musa, ini baris kami keluar ke tanah Mesir karena di sana kami memakan makanan yang enak. Juhud orang besar alai di sana orang mana dari alam lagi dan hari dan korban. Cuma apa pemahaman juga? Nggak tahu bangsa Israel itu kalau mereka pulang ke tanah Mesir, keperbudakan mereka sebagai apa? Sebagai budak, mental budak. Mental budak harus diperintah baru tahu ya apa yang dikerjakannya. Itu yang dirubah oleh Tuhan melalui Musa menuju membawa bangsa Israel dan Mesir menuju. Tapi akhirnya bangsa Israel mengerti. Akhirnya bangsa Israel mengerti firman itu
daripada Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Manang hogan bumu tayo, natapamasahon di bagas lutas kerupali. Di pasukok Tuhan itu seluruh harta panggilan. Makanya kita sering berdoa dalam ayo Tuhan sempurnakanlah doa kami yang belum sempurna. Kita kembali pada firman Tuhan ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tidak itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Taurat itu sempurna. Saya angkat sedikit tentang pengalaman daripada Bapak Reformator kita, itu Bapak Dr. Fatih kita. Ketika dia sudah tamat S3, doktor kirurgi, dia pergi ke atas gereja di Roma. Dia terus memanggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi sampai di atas dia melihat seorang bibi yang telah memuji Tuhan di pagi hari. Kicau kecui, kicau kecui, kicau kecui. Demikian kira-kira memberi suara keras. Dia tersentak. Saya masih mencari Tuhan, sedangkan Tuhan pipit sudah memuji Tuhan. Dia adalah ahli Taurat. Dia berpikir apa yang akan saya laksanakan, apa yang saya perbuat untuk mencapai keselamatan. Taurat itu penting sebagai pagar untuk berbimbing ke arah yang baik. Tapi akhirnya Bapak Martin Luther memisahkan diri kepada gereja Katolik. Dia mengambil suatu hal sebagai Bapak Reformator. Oleh karena iman dan anugerah, manusia diselamatkan. Apa hubungannya dengan perbuatan baik? Bukan perbuatan baik yang didahului, tapi iman. Iman dan anugerah. Seperti Abraham, dia bapak orang yang percaya. Sampai umur 100 tahun barulah diberikan Tuhan kepadanya seorang anak yang dia Sarai ketika itu sudah tutup rahimnya. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, kita sampai dulu pada episode dari Korintus. Jemaat Korintus ini adalah orang-orang yang pengetahuannya sangat tinggi sekali. Orang-orang yang berwisata. Semuanya itu apa yang terjadi di tengah-tengah hidup di dunia ciptaan ini kalau tidak dapat diterima oleh Allah, kami tidak percaya. Kami percaya ketika itu dapat diterima.
demikian sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus. Thomas contohnya. Aku tidak percaya kalau tidak aku masukkan jari-jari ke tangan Tuhan Yesus yang telah saya. Ayo Thomas, masukkanlah jari-jarimu ke tangan saya. Lalu Yesus mengatakan, Bartua ma napusia langsung. Adalah berbahagia orang yang percaya walaupun tidak. Demikian keyakinan dari dulu sampai sekarang. Iman harus iman tanpa perbuatan, mereka adalah iman. Firman yang telah menjadi daging. Dalam perjalanan ini sih berganti, sehat, sakit, sukses, dan gagal. Di sini bagaimana kita berdiri, kesaksian kita, bagaimana iman kita di tengah-tengah proses kehidupan kita. Ikon lama seorang kita, bisa lakukan apa perjalanan di kita. Akan masa di padanan pemerintah. Kita ambil dulu contoh dari Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan, buatlah saya berjalan di atas air ini, agar saya bisa mendapatkan terus Roh Kudus. Semula Petrus bisa berjalan dalam atas air, tetapi ketika ia melihat ombak yang menurun, angin yang kencang, akhirnya ingat banyak goyang, dia tenggelam dan itu menangkap tanah. Masih ingat? Sioni, manusia. Berarti firman Tuhan itu yang sempurna harus kita pegang. Tuhan Maha Pengasih dan hujan berkadung, hutan berkarogen, anggo padan beraslihat, naso tepang hujan siapa? Ya kan? Kasih Tuhan kekal. Firman Tuhan itu sempurna, ada di batas. Pertama, mau pergi ada di batas. Jalan, mau biasa. Martua mana ubege hata di debata, nau kausan sudah dirombak kalau dulu nama enggak, tapi itu semuanya adalah firman Tuhan yang telah menjadi kebahagiaan. Sampai di mana kebahagiaan kita? Walau halapan Martua iman dulu Ampor siaon, asang ampora. Pasti sedikit kedulu tuturuan. Mangalului akka nariko. Anak kokido ampora dia asang apa nakabio ampora. Eda bersama kuda. Kalau mau. Eda bersama kuda. Nggak muli anak berhubung. Ida bersama ko. Kalau nabui di sekolah hukum anak pun dari sarjana. Sebenarnya masa-masa kita sekarang menyekolahkan kita sampai sarjana sudah hebat. Wah, sama orang semua ini kita ambil dibanding kepada orang tua kita. Mula natur waktu natur rasuna juru tamat istri. Lambung 4 kelas. Itu pun anak-anak raja, anak-anak kaya yang bisa sekolah sampai lambung 4 kelas. Dan sampai tahun 70-an
Kalau sudah bisa tamat SMA sudah, ya bisa lah mengujian. Kalau sekarang tamat sarjana. Kalau kita tarik perbandingan dulu orang tua saya, orang tua kita tamat SD, kita bisa sekarang mencapai sarjana. Ada peningkatan ada. Gugum Inando Alina, apa? Tidak. Tapi semuanya itu adalah berkat pertolongan Tuhan. Berkat pertolongan Tuhan. Ini asal dihadirkan Profesor Meron, mari kita bersama Raja Daud dengan bahasa doa asing rohan Tuhan ibadah Tuhan nama Yehuda saling mengulur. Tunggulah masuk rumah bagai curug di jauh. Enak kali ya. Nama Yehuda saling mengulur. Tunggulah satu pengharapan. Masuk rumah bagas jauh Yerusalem naik batu. Maka kita takut, tapi harus beriman. Oleh karena itu, Taurat peraturan tidak yang dari Tuhan lebih indah dari emas dan lebih manis daripada madu. Asangapun hagabiun hamurau ditambah saudara imaha aposya asasiko di mana ya kan kami kalau asasiko di mana mulu hasanapun nama orang hagabiun tinggal lesudinai ya kan nampol bagian kan nah sahur ada hapusya. Ingat, kepercayaan yang sebelah kanan Tuhan Yesus. Tuhan Ibu maaf dosamu di hara jauh. Apa jawab Tuhan Yesus pada sebelah kanan? Percaya dulu Pak dosa dulu sebelah kanan Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di taman. Kita hapur seau mino nama rohko, hapur seau mino nama rohko, hapur seau mino nama yuko diho. Lebih berharga itu daripada emas. Ya kalau emas berharga kan. Isi orang semua anduk berharga emas. Bagaimana bahasa emas? Pas sendiri sudah duluan. Emas itu kalau kita jual emas kita bagaimana ya? Kalau kita jual, kalau kita beli 10 gram, maka nantinya kalau itu turun dari 10 gram. Halnya memang dari pagi itu masih beli. Kalau dulu belinya 10 gram, ternyata sekarang 10 gram. Makanya orang Batak kalau sudah beli tanah tidak bisa lagi dijual, banyak sekali. Dan alani rekod. Alumang gak bisa emas. Kalau emas bisa naik turun, tapi kalau tanah terus dia naik. Karena apa? Manusia bertambah banyak, tanah itu terus demikian. Hati-hati kita amalnya. Untuk Daud tidak tahu satu kali ini harga kita baik. Tanpa apa juga harus. Ada maka tadi disebut ada berkumpul kepada orang mampu dari dia dalam kita ada lain. Begitu benar-benar di belakang lewat apa begitu. Yang penting ada yang kasih pada. Si Imam Nasiya bahwa kita telah memberikan sejengkal tanah kepada keturunan kita. Mereka nanti memperbanyak, memperluas. Pertahankan apa yang kami berikan. Harga tambah 20 setengah.
Tapi itu lebih. Firman Tuhan lebih berharga dari emas dan madu. Firman Tuhan lebih berharga dari emas dan madu. Sekarang kita berikan sia-sia dan kita cari semuanya. Tidak. Itu suatu peninggalan kepada keturunan kita. Ketika kedua belas suku masuk ke tanah bangsa Israel, tanah Kanaan, bahwa seharusnya itu adalah tanah dibagi pada 12 suku, tapi kepada suku yang satu keturunan Imam mereka tidak dapat apa-apa. Tapi harus dibagi pada 12. Tapi kenyataannya mereka tidak dapat apa-apa karena mereka tinggal di bait suci menjadi imam. Berjalan terus. Tuhan menguatkan. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Agak terlalu enak saya dengan ngomongnya terpopahnya. Gak mau diajar lagi. Dia tak apa-apa. Kalau mau mengantuk sedikit-sedikit gak apa-apa. Yang penting masalah pendengaran terus tajam. Pendengaran tajam. Remaja ini juga gak apa-apa. Kalau mengantuk sedikit-sedikit mengantukkan gak apa-apa. Yang penting dikenal. Karena mendengar firman Tuhan dapat menguatkan iman kita. Bapak Ibu yang beriman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Peraturan kita itu semuanya adalah firman yang lebih daripada emas, lebih daripada madu. Kalau kita lihat secara berhikmat, Tuhan Yesus disalibkan. Sebentar lagi ada perjamuan tentang Jumatan. Tuhan Yesus disalibkan. Kalau menurut hukum manusia, siapa yang bersalah dialah yang dihukum. Ya kan? Itu anak saya ada hukum. Ya, mudah-mudahan. Saya sering tanya, kalau yang bersalah gimana? Harus hukum. Tapi bagi Tuhan, justru kita yang bersalah, dia yang disalibkan, dia yang dihukum sampai kepada kematian. Tapi kita yakin dan percaya pada dia bangkit dari antara orang. Oleh karena itu Paulus, seorang doktor ahli Taurat, mengejar-kejar orang yang percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi di jalan Damaskus, Tuhan Yesus, hai Paulus, yang kamu buru-buru itu, yang kamu kejar-kejar itu adalah kamu. Akhirnya Paulus tidak melihat 3 hari dan Paulus bertobat, tidak mengejar-kejar orang Kristen, tapi dia menjadi pengkabar Injil. Tapi dia menjadi pemberita Injil. Lihat Alkitab kita banyak yang disebut oleh Rasul Paulus. Paulus ketika di penjara, apa yang dia perbuat, dia sudah dirantai, kaki dia dirantai, semua sudah dirantai. Tapi tengah malam dia bernyanyi. Akhirnya Tuhan berkuasa melalui firman-Nya. Semua rantai terbuka dan kepala penjara takut. Dia mau bunuh diri. Tapi Paulus mengatakan, jangan kau menghembuskan pedangmu kepadamu. Kami masih di sini. Wah, kepala penjara lalu minta yang terhormat maafkan. Dan akhirnya semua keluarga penjara kepala penjara itu percaya akan Yesus Kristus. Apa yang mau dikatakan tentang hal ini? Alih-alih
Unang alani hagalehon ni hapursiamu ali amando ali enam. Gagilam tu galena lungamu sama usia. Ini mama-mama ini kan sering kali mama saya mencoba ngerupi ya masih butuh. Orang di batu sudah di Papua sudah kata ujungnya di Papua Natuna asing. Segini ya tiga itu nanti bisa jadi, bahkan bisa jadi Malaysia. Kalau di Papua mah agalnya orang dihapus jauh di negara itu asing. Wah, yang mau dikatakan bahwa firman itu lebih daripada emas, lebih daripada apa yang kita katakan. Dan adalah apa yang kita ceritakan menjadi memperkuat iman orang yang percaya. Kita ambil dulu terang contoh di tengah-tengah jemaat. Ya. Ini contoh. Kadang-kadang seorang anggota jemaat yang bersalah, lalu datang yang lain, sektor ini tuh, ini dah sektor muda dulu ya mak, sektor 2 pada sektor 2. Itu motor suku selanjutnya isi loh itu nih, lam tak coba deh, lam tu mau suku isi loh guru dia nih, lam tu mau suku isi loh wanita resort nih, lam firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu dapat meredam. Firman Tuhan itu dapat menyembuhkan, mendampingi, mengalir kubu. Tak sendiri dia mampu mendengar seluruh orang berpermata duduk dan kubu sampai sore. Akan rahasia-rahasia, tak sendiri seluruh. Apakah ini berguna pada mereka? Apakah ini bermanfaat? Menurut semua ini hari amal hari Tuhan itu yang menjadi juru selamat melalui karya salibnya. Kalaupun orang Yunani mengatakan itu kebodohan, kalaupun dalam tanda itu bagi orang Yahudi, wah, tidak mungkin seorang anak Allah yang mau disalibkan. Tapi bagi kita yang percaya, Kristus adalah juru selamat saya. Kristus membuat jauh apa semuanya amangan? Ya benar. Ketika parutungan sa sitongna, parutungan sa sitongna, makanya itu firman Tuhan itu sempurna, kekal sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin.